Ya, Al-An'am Al-An'am ayat 103. Iya. Tapi tolong sambil dibuka saya juga mau tambahkan sama Ustadz Yusuf ini ya. Jadi ketika dia menjelaskan imannya, dia malah mengais-ngais dari Alkitab karena untuk memvalidasi imannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Namun seperti ini. Sebentar dulu Ustadz Yusuf ya. Izinkan saya bicara sebentar, saudaraku. Nah, Ustadz Yusuf ini kan tidak membaca Alkitab secara komprehensif menyeluruh gitu kan, hanya menyimpulkan dengan satu ayat. Memang betul, kami juga mengimani seperti apa yang tersudah dalam Alkitab bahwa kita tidak akan mampu melihat Tuhan. Betul sekali, karena apa? Di 1 Timotius 6:16, eksistensi dari Tuhan Yesus itu adalah cahaya terang yang tak terhampiri. Kenapa? Karena waktu Paulus berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam rupa cahaya memancar dari langit, itu mata Paulus saja sampai buta, ya, sampai buta, nggak bisa dia melihat. Makanya Rasul Paulus menuliskan, ya, dialah cahaya terang yang tak terhampiri, tidak seorang pun bisa melihat dia, ya. Karena apa? Tuhan Yesus menampakkan cahaya, belum seberapa lagi cahaya dinampakkan dari langit, Paulus saja sampai matanya buta. Dan memang betul, eksistensi Tuhan Yesus yang sejati adalah dialah cahaya terang yang tak terhampiri. Makanya kita nggak akan mampu melihat dia. Tetapi supaya kita bisa melihat dia, dia harus datang berkenosis dan berteofani. Teofani artinya penampakan ilahi dalam rupa awan, dalam rupa manusia, dalam rupa dalam rupa api, dan sebagainya, supaya kita bisa melihat dia. Begitu Ustadz. Karena apa? Dia nyata, ada, dan berkuasa. Jadi jelas eksistensi Tuhan di dalam iman kami. Dia cahaya terang yang tak terhampiri, roh yang berkuasa. Tapi dia bisa menyatakan diri dalam rupa seperti kita, di mana kita diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Gitu, jelas eksistensinya. Nah, sedangkan eksistensi dari Tuhan, Ustadz, dari tadi, mohon maaf nih, kami bingung apa sebenarnya eksistensi dari Tuhanmu gitu loh. Ya, pertama ya saya tanggapi, saya bukan mengais-ngais kitab Anda, ya. Tetapi kalau saya hanya membawa Al-Quran, Anda tidak akan percaya dengan penjelasan saya, ya. Jadi saya bawakan juga kitab Anda gitu, ya, agar Anda percaya bahwa Tuhan itu tidak dapat dilihat menurut kitab Anda, bukan cuma kitab saya gitu. Tapi ternyata nggak salah ya Pak. Ternyata Pak Yusuf salah ya. Karena ternyata Tuhan di dalam kekristenan itu bisa menyatakan dirinya agar manusia bisa melihatnya. Gini Mbak Ya, jadi ternyata Pak Ustadz salah ya. Gini, baik saya tanggapi. Itu kan saya cuma membaca di kitab Anda. Ya, kalau Anda bawa bawa ayat yang lain bahwa Tuhan bisa dapat dilihat, bukan salah saya. Artinya kitab Anda yang adu mekanik gitu. Bukan berarti Bapak berani membacakan ayat yang setengah-setengah. Bapak nggak membaca secara utuh. Itu nggak boleh Pak. Ya, itu nggak boleh. Jadi lain kali kalau mau menjelaskan tentang Tuhan Bapak, saya rasa kan kitab Bapak itu tersusun rapi dan terperinci. Saya rasa di situ tentang Tuhan pasti lengkap. Apa mungkin Bapak belum pernah membaca keseluruhan kitabnya atau bagaimana Pak? Jadi gini, kalau saya udah sampaikan ya. Saya udah sampaikan kalau saya hanya membawa Al-Quran, Anda tidak percaya, maka saya bawakan Bible Anda. Ketika saya mengutipkan satu ayat dari Bible Anda, lalu dengan lantangnya Anda membawa ayat yang lain, mengatakan saya salah, artinya bukan saya yang salah, karena saya hanya baca tekstual kitab Anda juga baca kitab Anda tapi di ayat lain, ternyata dua-duanya bertentangan, itu bukan salah saya, tapi nggak ada yang bertentangan. Gimana bertentangannya gitu. Pak? Bapak udah mau menyimpulkan kitab kami Pak, nggak boleh. Baik, itu pertentangangan Ustadz Yusuf begini saudaraku, tolong jangan saya kasih contoh dulu ya. Jangan menjawab pertanyaan berdasarkan Alkitab, karena Alkitab itu sangat independen ya, lengkap sempurna. Memang betul Tuhan itu eksistensinya nggak bisa dilihat. Bentar dulu. Bukan boleh, tapi cuman ketika kita bertanya tentang kitabmu, kenapa kamu menjawabnya berdasarkan Alkitab? Apakah tidak ada jawabannya dalam kitabmu? Nah, makanya Mbak Mikana tadi udah saya jelaskan. Kalau saya bawa kitab saya, kok sepi. Bentar jangan dipotong-potong dulu ya.
Kalaunya saya bawa kitab saya aja, Anda tidak percaya, maka saya bawakan kitab Kalau Anda juga. ada datanya Anda saudaraku, percaya. pasti kami menghormati. Oh Oke. ternyata ada jawabannya kan gitu. Kenapa harus ngambil dari Alkitab? Apakah